Ahlan wa sahlan akhi. Ahlan wa sahlan akhi. Saya punya apa ya? Punya alasan untuk mengeluarkan uang saya. Karena antum udah mu'alaf, dia buka dompetnya, ambil semua yang ada di dompet saya buat akhi. Masih Kebingungan saya gitu loh. Loh, katanya Trimurti, artinya Brahma Wisnu Siwa ini adalah Ang Ung Mang atau bisa dibilang ya Tuhan gitu loh. Tapi kok jadi membingungkan saya. Ini yang kuat yang mana? Pada saat itu saya pernah bilang sama orang tua saya, Pak, di antara 3 dewa ini saya menyembah yang mana nih yang paling kuat gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Insan Mualaf. Jangan lupa like dan subscribe channel kami agar selalu menghadirkan video-video terbaru tentang mualaf. Kenalkan terlebih dahulu buat para rekan-rekan, para jemaahnya. Nama saya Iwayan Arisudana, nama Hindu saya Iwayan Arisudana, dan nama Islam saya Alif. Kenapa saya pakai Alif? Karena kondisinya agar tidak merubah nama yang diberikan orang tua saya. Jadi nama I itu saya direkomendasikan untuk gunakan jadi seperti huruf Arab. Jadi Alif itu diambil dari depan I-nya itu. Lalu jujur saya itu adalah seorang Muslim yang sekarang, yang dulunya saya lahir dari keluarga Hindu, keturunan Bali. Dan bapak saya Bali, sedangkan ibu saya dari Surabaya. Dan tidak ada niatan saya dulu itu menjadi seorang Muslim. Saya tidak ada sama sekali niatan menjadi seorang Muslim. Bahkan saya pengen sekali pada saat itu menjadi seorang Hindu yang benar-benar taat, biar saya bisa membanggakan kedua orang tua saya. Namun Allah berkehendak lain. Allah memberikan hidayah kepada saya di saat pada saat itu saya bisa dibilang seperti ingin menguji kekuasaan Allah padahal gitu loh. Walaupun secara Islam itu nggak boleh ya, tapi pada saat itulah namanya saya bisa dibilang pengen tahu benarkah Allah itu Tuhan gitu kan. Jadi saya itu dimulai awalnya itu adalah bukan karena saya membenci Islam, tapi pada saat itu saya melihat kebanyakan orang-orang Islam itu kok rata-rata banyak yang fasik, atau sekarang disebutnya fasik atau mungkin munafik. Kenapa? Karena banyak teman-teman saya dulu juga yang sebelum saya masuk Islam itu jarang sholat, jarang juga puasa, walaupun dia Islam gitu loh. Kalaupun dia puasa, ya bolong-bolong. Di Ramadan itu bolong-bolong, jadi ada alasan capek lah, sakit lah, dan macam-macam gitu loh. Terus juga pada saat itu juga saya ngelihat untuk sholatnya mereka juga jarang-jarang gitu loh. Jadi kalau lagi sempat ya dia sholat, enggak ya jalan main-main aja bareng sama kita gitu loh. Gitu. Jadi di situ saya ngelihat, wah ternyata Islam juga nggak jauh-jauh beda nih. Karena orang-orang Hindu juga ada yang kayak gitu, walaupun nggak semuanya ya, tapi ada juga yang begitu modelnya. Jadi sembahyangnya juga jarang-jarang, termasuk saya pada saat itu. Nah, saya mulai mengenal Islam itu justru pada saat saya mulai mencari jati diri tentang ketuhanan. Jadi mencari jati diri saya untuk bisa mengenal tentang siapa sih Tuhan saya sebenarnya. Dulu pada saat saya kuliah itu awal-awal semester awal itu ada stasiun televisi namanya TPI, masih saat itu Mahabharata, tentang Ramayana. Nah itu saya senang sekali tuh Pak. Saya di situ ngeliat, wah luar biasa sekali ini dewa-dewa saya, sakti-sakti, kuat-kuat dan sangat luar biasa. Tapi di sisi lain saya menjadi bingung karena saking banyaknya dewa saat itu, bahkan ada peperangan antara sesama dewa, bahkan antara Trimurti itu, antara Siwa dengan Wisnu atau Wisnu dengan Brahma. Dari yang ketertarikan saya menjadi kebingungan saya gitu loh. Loh, katanya Trimurti, artinya Brahma Wisnu Siwa ini adalah Ang Ung Mang atau bisa dibilang ya Tuhan gitu loh. Tapi kok jadi membingungkan saya. Ini yang kuat yang mana? Pada saat itu saya pernah bilang sama orang tua saya, Pak, di antara 3 dewa ini saya menyembah yang mana nih yang paling kuat gitu kan.
Ya udah, karena waktu itu bapak saya kan memang senang sekali memuja dewa Siwa. Ya udah, dewa Siwa karena dia adalah pemeralina. Pemeralina itu istilahnya tuh yang bisa menghancurkan semua kejahatan, bahkan bumi pun bisa hancur. Tapi saya berpikir lagi, lah kalau dihancurin kan ada dewa Brahma nih. Dia bisa menciptakan lagi. Sedangkan Brahma ini adalah seluruh ilmu pengetahuan itu ada di dia. Jadi saat itu saya bingung lah. Nah, berjalan waktu, saya akhirnya pada saat itu melepas semua prinsip ketuhanan dari agama-agama yang ada. Saya cuma berpikir ya udahlah, saya nggak usah pusing mikirin Tuhan, yang penting saya berbuat baik. Saya bersifat tidak menyusahkan orang. Dia udah, yang penting pasti ada sebab dan akibat. Kalau saya baik sama orang pasti baik sama saya. Udah, itu aja. Berjalannya waktu kisaran tahun 2010 lah, kisaran 2010 itu saya pernah kondisinya pulang dari ngajar karena saat itu saya juga sempat ngajar di Bina Sarana Informatika. Itu saya pulang ke kontrakan saya. Kenapa saya pulang ke kontrakan? Karena pada saat itu saat saya dalam kondisi labil atau bingung mencari ketuhanan, saya keluar dari rumah karena sering bertentangan sama orang tua saya. Karena saya sudah kerja, jadi saya keluar dari rumah, saya mencari kontrakan, dan pada saat saya pulang dari ngajar itu, tiba-tiba suatu ketika saya itu merasa seperti terkena serangan jantung. Tapi saya kurang tahu apakah itu benar-benar serangan jantung atau bukan. Tapi kondisinya ini kalau bisa digambarkan, saat saya mau tidur itu jantung saya berdetak sangat kencang sekali, Pak. Sangat kencang sekali, kemudian tubuh lemas, lidah bergetir, dan seperti berkeringat lah. Sampai akhirnya saya telepon orang tua saya dengan sisa tenaga yang ada untuk meminta maaf kalau saya punya salah. Nah, mendengar hal itu, orang tua saya datang ke kontrakan saya karena sebelumnya memang beliau sudah tahu di mana kontrakan saya melalui teman saya. Jemput saya dan kemudian membawa saya pulang ke rumah. Di rumah itu saya dibawa ke dokter kenalan dari orang tua saya, dan saat itu saya dicek denyut nadi saya dan diperiksa jantung saya lewat stetoskop. Menurut beliau, kalau dibilang jantung, enggak juga sih, karena ini terlalu mendadak atau mungkin nggak ada riwayat sebelumnya. Tapi memang harus ada pengecekan. Kalau menurut beliau itu, dia nanya, anak ini punya masalah apa ke orang tua saya, ke bapak saya saat itu. Nah, bapak saya ngomong, ini anak terlalu banyak mikir tentang agamanya, terlalu jauh mikir Tuhan, kata dia gitu. Oh gitu. Emang ini dia mau apa? Nggak tahu nih, kayaknya dia mau bandingin gitu. Kenapa bapak saya langsung mikir Islam? Karena memang kebanyakan teman-teman saya itu pada saat itu adalah muslim. Yang kebetulan muslimnya saat itu adalah muslim yang taat. Gitu loh. Alhamdulillah taat. Nah, terus akhirnya dokter itu bilang sama saya, kalau memang kamu ragu sama agama kamu, ya kamu pelajarin agama kamu. Kayak sekarang kamu ragu, ya kamu baca kitab-kitab kamu tanya ke orang tua kamu apa yang nggak kamu ketahui biar orang tua kamu bisa menjawab. Nah, dilalahnya orang tua saya pada saat itu ya juga nggak bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Pak, kalau kita nyembah dewa Siwa, dewa Brahma marah nggak? Ya udah, nggak usah pikir yang itu, sembahyang aja gitu loh. Kan jadi ya gimana? Yang paling kuat itu ya saya sembah itu aja. Toh dia paling kuat kan, gitu. Akhirnya setelah saya sakit itu, saya mulailah tetap masih nggak percaya sama agama saya karena masih gamang. Kemudian saya mencoba mempelajari Islam secara sembunyi-sembunyi gitu loh, lewat TV, lewat teman-teman saya, lewat YouTube lah saat itu juga. Pada saat itu kan belum sebanyak ini ya informasi itu. Kemudian saya melihat kok di Islam itu Tuhannya dari A sampai Z suku bangsanya tetap Allah. Kemudian pada saat itu juga arahnya satu ke kiblat. Kemudian ada nih tata cara sebelum mau melakukan sholatnya, ada wudhu dulu, bahkan kalau Jumat ada mandi. Sunnahnya gitu kan. Lalu kalau misalkan sudah melakukan hubungan suami istri harus mandi junub dulu kayak gitu.
Nah, saya pernah melakukan itu, mencoba di Hindu. Saya mencoba untuk ngikutin ala-ala Islam. Iya. Tapi sembahyang gitu. Saya nyoba, saya kayak model wudhu tapi ada bacaan tersendiri. Saudara saya bingung, loh kok kamu kayak orang Islam aja sembahyang? Saya juga mikir, iya ya, kok kayak orang Islam ya? Karena saya waktu itu kan memang lihat teman-teman saya kayak gitu. Tapi saya lebih pede kalau saya sudah melakukan itu. Cuci tangan, cuci muka, cuci mulut, karena saya ngerasa jadi udah bersih gitu loh. Cuman kondisinya pada saat itu saya tetap masih, saat saya sembahyang, masih di hati itu masih kayak ngerasa, wah ini benar nggak sih Tuhan yang saya sembah nih? Aduh, kalau saya nggak yakin kenapa saya harus sembahyang, udahlah. Nggak jadi saya lakuin lagi lah, saya tinggalkan lagi, balik lagi ke saya yang saya bilang tadi, apatis terhadap agama saya, dan saya mencoba untuk menjadi orang yang ya udah nggak usah berbuat jahat, yang penting saya berbuat baik, nanti pasti ada orang baik juga ke saya. Berjalannya waktu lagi, kemudian saat itu saya kena lagi serangan yang sama persis sama tahun sebelum beberapa waktu sebelumnya, yaitu kena lagi sakit serangan seperti yang sebelumnya. Tapi pada saat itu saya setelah ngajar. Jadi pada saat saya ngajar baru mau masuk itu tiba-tiba kondisi jantung saya mulai berdetak kencang lagi dan mulai mengalami kondisi yang sama seperti dulu. Saya kemudian telepon orang tua saya lagi, dibawalah ke rumah lagi. Nah setelah itu orang tua saya nggak langsung ngajak ke dokter. Saya diinapin di rumah orang tua saya selama 2 hari, baru besoknya 2 hari kemudian saya bawa ke rumah sakit. Di situ secara medis saya di ronsen. Di ronsen ternyata hasil jantung saya bengkak. Kemudian di EKG hasil daripada denyut nadi ya kalau bisa dibilang ya. Itu antara atas dan bawah itu dempet sekali. Kalau menurut perawat dan dokter ini udah nggak bagus. Akhirnya saya dirujuklah ke rumah sakit yang dianggap memiliki USG jantung. Waktu itu ada di Sari Asih Ciledug. Akhirnya saya bikin appointment sama dokter sana, dan ternyata dokter di sana itu baru bisa melakukan pengecekan itu kisaran 3 minggu berikutnya, karena sementara itu saya harus minum obat sekaligus pengecekan jantung. Nah selama perjalanan itu saya sempat searching nih gimana caranya bisa sembuh dari sakit ini, karena saya takut juga sakit yang saya derita ini tuh nggak ada apa ya, bisa dibilang nggak ada indikasi apa-apa, tiba-tiba udah kena aja gitu. Dan saya takut saat itu kalau tiba-tiba saya meninggal. Nah pada saat saya sakit itulah pada malam minggu kedua kalau nggak salah, minggu kedua sebelum minggu ketiga ini saya mau dilakukan USG jantung, ini di dalam hati saya ya, di dalam hati saya itu saya berkata, ada yang berkata, bukan saya berkata pada diri saya sendiri berdua ini, tapi seakan-akan bukan saya yang bicara. Jadi dia bilang gini ke saya, berani nggak kamu ngucap la ilaha illallah sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam. Nah pada saat itu saya bicara, nggak ada salahnya lah kalau memang saya pada saat itu udah mulai condong ke Islam. Karena saya takutnya kalau tiba-tiba saya baca itu juga tapi dalam hati. Sampai 1 minggu kemudian saya mulailah cek di rumah sakit Sari Asih namanya. Di situ pas di hasil USG ternyata jantung saya normal, darah normal, kemudian detaknya normal, sampai dokter bilang alhamdulillah ini detak jantung masih ada dan ini normal. Dikeluarkanlah hasil USG tersebut dan saya dikasih lihat ini hasil normal semua. Normal. Akhirnya dokter bilang ya udah itu kalau nggak sakit nggak usah diminum. Obatnya nggak usah diminum, nggak apa-apa. Dan sampai hari ini alhamdulillah nggak. Kaget juga loh. Kok bisa nih, saya nggak minum obat apa-apa, saya nggak ada aktivitas yang berarti, saya juga nggak yang gimana banget, hanya sekedar ibarat kata kasarnya, saya cuman ucap itu dan memang saya berpuasa dalam arti berpuasa ngikutin model Islam, gitu loh, Senin Kemis saat itu. Kok bisa kayak gini dalam waktu 1 minggu gitu loh, itu saya juga bingung, tapi saya nggak langsung berpikir, masuk Islam, enggak. Nah suatu ketika, saya bilang dalam hati saya, ya Allah, saya pengen ya Allah jadi makmumannya Rasulullah. Tapi gimana caranya? Karena orang tua saya nggak mungkin ngizinin.
Saya mau masuk dengan catatan orang tua saya ngizinin, ya Allah. Dilalahnya sakit lagi. Sakit lagi saya. Saya bilang, lah kok jadi sakit lagi saya? Orang saya mau jadi makmuman, malah saya disakit gitu kan. Akhirnya saya dibawa lagi ke rumah sakit sama, nah kalau yang ini sama orang tua saya, sama bapak saya. Nah, bapak saya terus dibawa lagi ke rumah sakit, dicek, di ronsen, dan hasil ronsennya dikasih lihat ke orang tua saya. Nah, pada saat itu saya udah keluar dari ruangan, bapak saya masih ngobrol sama dokter. Setelah itu barulah ke tempat saya, kita ambil obat. Nah, saya duluan ke parkiran mobil. Nah, disusul kemudian nggak lama sama bapak saya. Di dalam mobil itulah bapak saya bicara. Ya udahlah Ri, daripada kamu seperti ini terus-menerus, kalau mau masuk Islam aja lah. Bapak saya pernah ngomong sama saya, kamu nggak mungkin jantung ini Ri. Pertama, kamu nggak ada keturunan jantung. Kedua, kamu nggak ada riwayat sakit jantung. Ketiga gitu. Ini nggak mungkin kamu tuh gitu. Kamu ada masalah apa sih sebenarnya? Tapi memang secara medis terlihat gitu loh. Secara medis terlihat karena di EKG memang jantungnya denyutnya juga bertabrakan, di ronsen juga bengkak gitu loh. Makanya bapak saya jadi bingung, ini ada apa gitu loh. Kok sampai bisa ke fisik larinya. Akhirnya di mobil itulah saat saya dan bapak saya berdua, dan otomatis namanya bapak kan dia mewakili orang ibu ya. Ya terserah kamu lah, daripada gini bapak udah pusing, bingung mau ngomong apa sama kamu. Di situ saya mau nangis, sedih ke bapak saya, bingung, nangis juga. Jadi seakan-akan ingat waktu saya ngomong dalam hati ke Allah ya, kok bisa denger ya? Dan anehnya pada saat saya diomongin gitu bapak saya plong lagi Pak. Plong lagi. Jadi kayak seakan-akan jantung saya itu kayak bereaksi normal lagi. Saya bilang, ini beneran apa enggak? Akhirnya memang saya dapat obat dari dokter saat itu untuk minum itu setiap saat. Tapi saya mencoba untuk nggak minum. Saya pengen tahu alhamdulillahnya pada saat itu, setelah orang tua saya ngomong dan saya nggak minum obat itu, tetap nggak ada masalah Pak. Normal Pak. Normal, sampai saya bisa main bola pun normal. Saya main bola. Saya mencoba kan untuk bener nggak sih saya? Jangan-jangan kalau jantung kan main bola lumayan ini. Tapi memang saya nggak forsir banget main bola saya. Cuman pada saat itu saya mencoba main bola satu putaran lah, setengah ini. Tapi alhamdulillah kok nggak ada masalah ya, gitu loh. Cuma saya nggak masuk Islam masih Pak saat itu. Saya nggak masuk Islam karena masih memikirkan ntar orang tua saya gimana ya gitu loh. Nah, dilalahnya pada saat itu, saat saya waktu mau ke mall, mau beli baju untuk baju saya kan dulu pengen baju-baju saya kan udah mulai agak robek Pak buat kerja itu. Jadi saya mau beli baju ke mall. Di situ pada saat saya mau naik ke atas itu ada tempat orang jual-jual sebuah ayat itu Ar-Rahman. Dia yang saya masih ingat dan terkenal itu adalah Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yang diulang-ulang terus. Iya, itu diulang-ulang terus. Saya waktu itu memang nggak tahu itu surat apa maksudnya apa. Cuma pas setelah saya beli baju, saya turun ke bawah. Di situ saya lihat artinya. Karena saya pada saat itu memang mau beli kaset video saat itu. Lah, nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Di situ Pak saya gitu ya? Kayak situ udah minta sembuh, menerima lagi, nikmat mana lagi gitu kan, kasarannya gitu loh. Kamu mau bukti apa lagi? Saya akhirnya coba pulang tuh Pak. Di dalam perjalanan tuh saya mikir. Lalu tiba-tiba pada saat malam itu saya mau tidur, ini kayak semacam bentrokan batin ya. Antara diri saya dengan hati saya, nurani saya. Hati nurani saya bilang gini, jikalau hari ini engkau dicabut nyawamu karena engkau melalaikan apa yang telah kau ucapkan, apa yang akan kau katakan kepada Tuhan. Dan itu nggak sekali dua kali Pak, ucapan itu terus. Wah itu dari yang tadi mau tidur sampai saya duduk, dari duduk kemudian saya di luar, saya bikin kopi dan akhirnya saya, wah kayak orang lunglung lah kata saya gitu. Karena pergumulan hati saya itu, akhirnya besokannya saya mencoba untuk membulatkan tekad masuk Islam. Pergilah saya ke salah satu rekan saya pada saat itu untuk minta jadi masuk Islam. Cuman pada saat itu ada beberapa masjid yang tidak bisa karena apa? Karena tidak ada pengurus yang standby saat itu. Akhirnya saya bertanya pada teman saya dan dia bilang, boleh masuk Islam, tapi kamu harus ditanya-tanya dulu, harus tahu dulu udah sampai mana keilmuan Islam kamu dan kenapa harus masuk Islam.
Saya mau pusing lagi Pak, gimana mau tahu keilmuan orang saya aja baru belajar la ilaha illallah juga dari orang sering dengar ini kan, dan baca, jangankan keilmuan, baca ayat Al-Fatihah aja saya nggak tahu gitu. Bingung lagi Pak saya. Akhirnya pada saat itu saya di kantor nih Pak, ada surat Yasin yang diputar di salah satu PC teman saya. Saya dengerin gitu kan. Di situ ada kalimat inni amantu bi rabbikum fasma'un. Nah, di situ itu ninggalkan di hati, terus kemudian dalam hati batin saya nih, jikalau engkau ada yang bertanya seberapa iman kepada Tuhanmu, kalimat ini kau sampaikan kepadanya. Masya Allah. Kalimat ini kau sampaikan padanya agar dia tidak bertanya. Di situ saya kayak, jikalau ada yang meragukan, sampaikan kalimat ini. Aku bersaksi kepada Tuhanmu dan maka dengarkanlah kesaksianku. Terus saya bilang, ya Allah, kok sampai segininya saya? Padahal jujur Pak, saya nggak tahu surat Yasin. Di situ saya, terus terakhir adalah kun fayakun. Sampai di situ saya. Nah, disitulah kemudian saya membulatkan tekad. Dan ternyata teman saya nggak bisa hadir Pak, nggak bisa datang, nggak bisa ketemu. Pada saya mau banget. Malam itu saya nangis Pak. Ya Allah, kok segini susah saya jadi mamuan Rasulullah ya Allah. Udah sama orang tua saya harus berdebat gitu kan. Sama adik-adik saya harus berantem. Sama temen, dan bos saya di kantor tuh Hindu juga Pak. Dikucilkan, bahkan saya dibilang Hindu murtad lah apa segala macam. Itu saya saya hiraukan. Tapi kok giliran saya mau, kamu menjauh ya Allah, saya bilang gitu. Saat saya mau, kenapa kamu menjauh? Di saat itu tiba-tiba ada orang yang bilang sama saya, salah satu orang tua dari teman saya bilang gini, Mas Wayan katanya mau masuk Islam ya? Saya bilang, iya Pak, saya mau masuk Islam. Ya udah, gini aja Mas Wayan, saya dengar di KUA itu bisa mengislamkan orang. Iya betul. Mas Wayan nanti ke sana aja, nanti tanya syaratnya apa. Saya bilang gitu. Oh baik Pak. Besoknya saya ke KUA, saya bikin janji untuk masuk Islam. Pada saat saya masuk di situ, ternyata ada syarat lain Pak. Pak bisa masuk Islam, harus syaratnya. Pertama, bawa saksi 2 orang. Kedua, harus punya bayar sertifikat. Harus bayar sertifikat. Dalam hati saya langsung gini, ya Allah, bayar. Kalau kerja kayak saya masih mending ya. Dalam hati saya mau marah, nggak bisa. Tapi saya juga, apakah ini cobaan juga saya kan nggak tahu. Saya pulang lagi, saya bilang ke salah satu rekan saya di kantor, kenapa ya Pak? Saya mau masuk Islam kok. Susah. Dia kaget Pak. Oh Mas Wayan mau masuk Islam? Iya Pak, saya masuk Islam. Alhamdulillah. Tapi saya harus jadi saksi Pak. Wah saya nggak bisa Mas Wayan. Kebetulan memang nggak bisa. Tapi beliau bilang gini sama saya, ya udah Mas Wayan tetap jalan, tapi harus bayar Pak. Gimana caranya? Kalau orangnya nggak bekerja kan dia nanti murtad lagi. Masuk Islam harus bayar. Cuma hebatnya Allah ya ngasih jawaban ke orang ini. Anggap itu fisabilillah. Iya benar. Karena apa? Karena nggak ada sesuatu yang mudah tanpa pengorbanan. Udah Mas Wayan anggap fisabilillah. Saya langsung di situ. Oh iya ya udahlah. Nah pada saat itu saya kemudian mencoba mencari teman-teman saya yang bisa menjadi saksi. Dilalahnya nggak ada yang mau Pak. Nggak ada yang mau. Alasannya sibuk lah, kemudian nggak bisa lah, rumah jauh lah, pokoknya nggak ada. Sampai hari H itu jam 2 saya mau ke KUA untuk syahadat. Hari itu nggak ada satupun yang bisa. Sampai akhirnya saya habis ngajar, ada salah satu rekanan saya di museum saat itu ketemuan ketemuan. Terus dia bilang ke saya, Mas Wayan mau kemana? Saya bilang, saya mau ke KUA Pak. Oh iya, kebetulan saya itu, Bapak mau nggak nemenin saya? Oh mau KUA, pikirannya dia, saya saat itu mungkin mau nikah. Saat itu, karena saya memang nggak bilang, karena saya bilang takutnya dia nggak mau lagi kan. Ya udah kalau gitu, saya ganti baju dulu. Nggak usah Pak, yang ada aja saya bilang gitu. Oh ya udah bareng. Pak tunggu sebentar ya, saya mau ambil ATM dulu. Loh, ngapain ambil ATM? Kan cuma daftar doang. Ya udah tunggu sini. Saya ambil ATM, saya keluarin uang.
Kemudian sampai di sana, di situ udah siap ada seorang anggota MUI dan dia udah ada 3 orang saksi rekan saya Pak. Dan orang KUA sendiri bilang ini nggak tahu tadi ada 2 orang datang sini. Datang ke sini nggak tahu mau ngapain, duduk-duduk aja. Jadi saya suruh aja jadi saksi. Gitu. Dan dia mau ditambah sama terkait saya jadi 3 saksi akhirnya Pak. Yang tadi cuma 2 saksi, alhamdulillah jadi 3 saksi. Akhirnya saya syahadat di situ. Kemudian pada saat selesai syahadat, teman saya ini bilang, yang rekan saya itu, ini sertifikatnya bayar. Ahlan wassalam akhi. Ahlan wassalam akhi. Saya punya apa ya? Punya alasan untuk mengeluarkan uang saya. Karena antum udah mu'alaf, dia buka dompetnya, ambil semua yang ada di dompet saya buat akhi. Masih nggak namanya? Pak Wim, sorry Pak Wim. Beliau Pak Wim. Alhamdulillah. Makasih Pak Wim. Pak, orang yang berjasa buat saya. Afwan ya Ustaz ya. Jadi saya saat itu berpikir saya harus keluarin duit. Ternyata Allah punya cara lain. Dia itu ternyata menyiapkan orang ini buat kasih uang ke saya. Kenapa saya susah nyari orang, ternyata harus ketemu sama dia. Ketemu dia ngeluarin duit dari dompetnya, saya butuh berapa, tinggal ambil aja. Akhirnya saya bilang, nggak perlu Pak Wim, saya ada duit. Nggak, antum udah jadi mu'alaf. Antum punya hak untuk mendapatkan, pertamanya saya. Ambil antum. Saya ambil saat itu 100 kalau nggak salah 50.000 saya ambil. Saya kasih untuk sertifikat saya, kemudian kita makan. 3 hari setelah itu, Pak Wim diundang ke kampus saya, dapat uang 500.000. Dapat 500.000, ngisi 3 SKS. Itu kayak, apa ya bisa dibilangnya? Ya ada qadarullah ya, tapi saya juga bingung kok bisa kayak gini. Kayak saya juga, ya Allah, kok segininya ya? Nah saat itu saya memang belum bisa Al-Fatihah segala macam, masih belum, saya masih belajar secara Latinnya. Dan beliau bilang kepada saya, kalau antum butuh apa-apa ke rumah aja, butuh uang, butuh apa ke rumah aja, karena nanti insya Allah saya akan bantu. Jadi saat itu saya mulai belajar Islam, belajar bagaimana caranya, masih sendiri. Dan saya itu sampai akhirnya baca Quran, baca Al-Fatihah itu dari print out Google, dan saya taruh di depan saya sholat sambil baca itunya, alatinnya gitu kan. Nah mungkin karena saya dulu Hindunya rada-rada bisa dibilang bandel atau gimana ya, ini wallahu alam, tapi saya ngalamin sendiri. Saya sholat pertama kali itu, saya ngerasa badan saya itu sakit semua Pak. Pertama kali saya ngerasa sholat itu badan saya sakit dan mual. Dan ada saksinya, ya adalah istri saya sekarang. Pada saat saya sholat itu kebetulan saat saya main ke rumahnya dia, saat itu saya diajarin gimana cara sholat, dan di situ saya hampir mau pingsan dan didudukin ke ruang tamu, karena saya nggak kuat untuk belajar sholat. Kemudian saya dikasih tahu sama istri saya, coba deh waktu itu Bang, coba deh Bang, abang baca La ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Itu salah satu istighfarnya salah Nabi juga, Nabi Yunus ya kalau nggak salah ya. La ilaha illa anta, kalau nggak salah ya, Allah alam. Nanti kita cek lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi coba deh banyakin istighfar ini agar Allah tuh redho sama apa yang pernah abang lakukan gitu kan. Dulu, Nah, abang lakukan dulu. Itu saat saya coba lafasin itu, karena kalimatnya menurut saya rada ribet ya saat itu ya. Dan itu saya muntah. Saya muntah, kemudian saya coba wudhu lagi. Saya coba lagi, keluh lagi. Terakhir itu saya sampai mau buang air kecil dan buang air besar. Akhirnya saya nggak kuat, saya berhenti. Beberapa minggu kemudian saya mencoba lagi sholat ikut jamaah, yang tadinya saya sendiri, saya ikut jamaah di masjid. Karena saya pernah dikasih tahu sama calon istri saya itu bilang,
coba deh kamu jamaah, siapa tahu bisa lebih khusyuk. Kedua, walaupun kamu nggak hafal, walaupun abang nggak hafal Al-Fatihahnya, bacaannya, tapi ikutin aja gerakannya. Dan saf yang terbaik adalah di depan. benar. Gitu kan. Saya coba datang duluan. Orang belum azan, saya udah datang Pak saat itu. Nah, pada saat itu saya sholat persis di sebelah kanannya imam. Jadi imam, belakangnya ada makmum, saya kanannya. Pada saat rakaat pertama, padahal itu nggak ngomong Pak, kan zuhur itu nggak ngomong ya, artinya nggak zahar. Nggak zahar. Itu saya udah mau muntah, udah mau pingsan pada saat ruku pertama. Karena saya ngerasa ada sesuatu yang nyesek di dada. Saya pikir, apa jantung saya lagi ya? Cuma kalau jantung saya lagi kayaknya nggak mungkin nih. Akhirnya di situ saya paksain sampai akhirnya dalam kondisi nggak konsentrasi saya Pak. Yang penting saya ikutin imam aja. Saya nggak baca apa-apa itu, cuma ikutin aja rukunya segala macam. Selesai itu saya langsung buru-buru kamar mandi. Saya itu muntah lagi. Dan itu berkali-kali sampai akhirnya saya mencoba untuk mempelajari Al-Fatihah lewat teman. Jadi belajar tuh Pak. Udah mulai ada gurunya. Mulai saya belajar ada gurunya, belajar Iqra. Terus belajar saya huruf hijaiyah gitu. Walaupun masih susah saya untuk mempelajari itu. Dan alhamdulillah pelan-pelan saya walaupun cuma alif-alif doang saya masih bisa lah. Suatu ketika juga saat itu saya pernah sholat di kantor, itu ada masjid di belakang kantor itu. Saya sholat sambil seperti biasa, handphone waktu itu saya taruh, ada tulisannya, baca. Nah pas saya sujud itu, di belakang saya itu ada yang ngaji. Di belakang saya itu betul ada pengajian, karena saya masbuk ya, jadi belakangan saya takut kalau saya jamaah tuh kondisi kayak kemarin lagi. Kondisinya saya sholat itu sendiri, itu pas sujud terakhir saya nangis Pak. Kenapa nangis? Saya malu ya Allah, dalam hati ya. Setelah dalam sujud itu saya malu, saya bilang ya Allah, saya malu, saya masuk Islam udah lebih dari 3 bulan saya belum bisa baca huruf hijaiyah. Sedangkan di belakang saya ini anak umur berapa tahun udah hafal Al-Mutaffifin. Saat itu kalau nggak salah bacanya itu. Ini saya pengen bisa baca huruf hijaiyah ya Allah. Tolong saya buka mata saya itu setidak-tidaknya untuk bisa baca huruf hijaiyah. Alhamdulillah setelah dari situ saya ngomong sama ustadznya dan beliau mengajarkan saya 2 bulan setelah itu alhamdulillah saya bisa baca huruf hijaiyah sampai Quran, sampai akhirnya saya dibilang alhamdulillah antum setidaknya huruf nyambungnya itu udah bisa secara umum di situ saya sujud syukur sama Allah. Karena apa? Karena dari yang tadinya saya apatis jadi saya sempat mikir gini Pak, saya itu punya amalan apa yang sampai Allah tuh sampai ada diskusi tapi nggak banyak, cuman pada saat itu sempat ngobrol sama saya, cuma dia punya guru yang di tempat berbeda dan masuk Islam. Dan pada saat itu juga setelah adik-adik saya masuk Islam, saya pernah ngomong gini sama Allah, ya Allah saya udah masuk Islam, adik udah, tapi saya belum ke rumahmu. Labaik Allahumma labaik saat itu kan. Jadi saya cuma punya bayangan aja tak. Setiap saya kantor tuh saya selalu kayak orang kayak orang stres lah. Labaik Allahumma labaik. Terus ada masjid saya berhenti, assalamualaikum, ada masjid misalnya saya berhenti, saya sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, terus sholat lagi sholat mutlak, saya pergi. Ada lagi masjid, saya nggak tahu itu tawaf saya. Ini tawaf saya. Ini sa'i saya dari rumah ke kantor, kantor ke rumah. Ya Allah, saya sa'i ini. Tahun 2015 kalau nggak salah, 16. Itu pada saat itu adalah takbiran habis lebaran, malam kedua saya dapat telepon dari orang yang saya nggak tahu. Dia bilang, ini Mas Soyan, iya, antum dapat 1 slot dari KRK waktu itu, Kafilah Rindu Ka'bah. Yang daftarin nama saya siapa? Enggak, ini Bapak dapat rekomendasi dari orang.
karena orang ini bisa membawa 10 orang, dikasih nama antum. Ya Allah. Wah, saya semangat Pak. Iya. Saya syaratnya apa saya harusnya? Bapak harus beli ini paspor sendiri, Paspornya, urus-urus. kuning sendiri dan segala macam. Saya datangin Kafilah Rindu Ka'bahnya, tempatnya benar dan saat itu masuk TPI juga, Iya. MNC masuk MNC, dan saya ketemu sama pengurusnya dan benar, saya namanya ada tercatat, saya udah dikasih ikhram segala macam. Dilalahnya pada saat keberangkatan KRT Rindu Ka'bah nggak bisa, karena apa? Karena punya masalah seperti waktu first travel. Ya Allah alam ya. Ya udah, sa'i lagi Pak. Saya saat itu setiap ada masjid, mau saya ke rumah adik saya, mau kemanapun, saya pasti harus ke masjid. Iya. Di situ tuh saya mutlak, saya sholat tahiyat masjid mutlak, udah. Saya bilang ya Allah ini sa'i saya. Jadi nanti jangan dibilang saya nggak ngelakuin ini gitu. Akhirnya tahun berikutnya di Ramadan juga saya ada namanya muspiratur, telepon saya, Mas Wayan, ini yang dari jamaahnya Kafilah Rindu Ka'bah. Betul Pak, antum berangkat lewat muspiratur ya. Malam ditelepon, berangkatnya besok malam. Dan dilalahnya pada saat itu saya ngomong sama istri mau nangis, saya telepon orang tua, Pak saya mau pergi haji, minta tolong ya Pak, doanya Soekarno-Hatta, Terminal 3 untuk bandara internasional. Dan di situ bapak saya bilang, hati-hati ini di dan itu pulang ibu saya nggak nyangka bahwa justru yang nganterin saya ke sana bukan orang lain, orang tua saya yang sendiri datang ke saya. Dan pada saat perjalanan itu bapak saya itu nyetel nasyid, dan di situ saya kayak nggak percaya, kok bisa nggak ada modal, nggak ada duit, nggak nabung, berangkat. Dan sesampainya saya di sana, justru saya pulang bawa duit beberapa orang, terus dia bilang, antum rekamin aja kegiatan kita di sini. Antum melihat kegiatan, dapat 3 real, dapat 2 real, dapat 1 real. Bahkan saya pada saat mau makan ada namanya shawarma ya kalau nggak salah ya, saya bilang, Bib, Afwan minta shawarmanya 1. Antum minta? Iya. Dikasih saya, mau saya bayar? Enggak, kan minta. Hadiah, Madinah. Hadiah Madinah. Di situ saya mau nangis, ya Allah. Ini, ya Allah, kok sampai segininya kau ya Allah sama saya. Dan pulang, orang nggak boleh bawa air zam-zam, saya disiapin Pak. 3 botol, 4 botol, di mana orang lain nggak boleh bawa masuk itu ke bandara, bahkan ke atas. Saya dianterin sama rekan saya untuk dibawa ke Jakarta. Bahkan ada berdus-dus itu masuk ke bandara, Pak. Masuk bandara. Gitu. Akhirnya itu saya bagiin ke tetangga-tetangga saya pulang dari sana. Dan lucunya Pak, saya berangkat malam, tetangga saya nggak tahu. Pulang pun malam, tetangga nggak tahu. Jadi berangkat itu jam 1 pagi, jam 2 pagi, pulang pun jam 3 pagi. Nah, uniknya pada saat itu saya kerja, ini maaf ya agak flashback sedikit, saya kerja itu kan masih jadi honorer. Sedangkan yang namanya umroh atau haji itu kan nggak mungkin sehari 2 hari Pak. Dilalahnya boleh dan ada yang gantiin saya selama hari itu Pak. Diizinin dan dibolehkan. Dan ada yang gantiin saya selama hari itu. Dan pada saat saya mau pulang dari Mekah, pada saat mau pulang ke Jakarta, saya bilang, ya Allah, masih kangen, saya nggak bisa buru-buru pulang. Saya masih pengen lihat Ka'bah, saya pengen sholat di sini, karena di Jakarta itu belum tentu saya bisa kayak gini lagi. Di extend 2 hari Pak. Kenapa? Karena visa saya nggak keluar. Oh ya Allah. Dan nggak cuma saya, hanya grup saya nggak keluar visanya. Yang lainnya pulang. Nambah 2 hari. Nambah 2 hari semua Pak. Dan itu ditambah lagi dana saya. Orang keluar, saya dapat Pak. Iya. 2 hari. Pulang malah oleh-oleh lumayan banyak. Padahal saya bisa dibilang, ya modal nggak ada Pak. Iya. Modal cuma saya bilang sama Allah, ya Allah saya sa'i. Saya sa'i. Ya Allah. Itu doang. Dan itu berangkat jam 2 pagi ke bandara. Pulang jam 3 pagi dari bandara ke... Kayak mimpi ya? Iya. Dan di situ saudara, jangankan saudara, tetangga saya nggak tahu, loh pulang kapan, loh berangkat kapan. Paling yang orang-orang yang sudah kasih tahu itu yang tahu, tapi pulangnya pun nggak ada yang tahu. Dan pulang pergi diantar orang tua saya. Dan itulah
cerita saya tentang Islam, dan di situ juga di mana sekarang orang tua saya alhamdulillah saat ini sudah welcome. Oh, sudah welcome, menerima. Bahkan kita juga kadang-kadang ada kegiatan jalan-jalan bareng segala macam. Walaupun sebelumnya memang ada pertentangan dalam hal akidah, dalam hal prinsip, tapi saat itu memang kondisinya ya itulah yang saya alami. Jadi saya nggak mengalami yang saya dimimpiin ada Allah datang, enggak. Jadi awalnya itu justru karena pikiran saya, dan dari pikiran saya itu saya mencoba untuk benar nggak sih Allah ini ada, dan Allah membuktikan itu dengan kun fayakun. Proses berpikir itu. Amalan juga saya juga bingung Pak, karena amalan yang saya lakuin ini sama seperti amalan orang-orang. Jadi kalau misalkan kita ada rezeki sedikit ya berbagi. Terus kemudian kalaupun kita ada tetangga yang senang ya kita juga ikut senang, bantulah gitu loh. Nggak ada yang istimewa menurut saya pribadi, karena nggak ada yang buat saya tuh amalan-amalan yang khusus tuh nggak ada. Dan yang kedua, memang namanya iman ya naik turun sudah pasti ya Pak ya. Paling kalau saya pribadi ngakalinnya atau mensiasatinya itu adalah kalau memang saya lagi malas ya dipaksakan sih Pak. Dipaksakan. Jadi saya itu satu yang saya masih dalam diri saya itu yang saya pantang sampai saat ini adalah sesulit apapun saya, sesibuk apapun saya, sholat harus tepat waktu. Sholat. Kalaupun memang nggak bisa tepat waktu, minimal sholat. Itu saya yang lakukan Pak, karena itu sebagai tanda syukur saya kepada Allah Pak. Kenapa saya bilang tanda syukur saya kepada Allah? Pertama, Allah tuh sudah baik kepada saya dalam bentuk macam-macam Pak. Mulai dari adik saya masuk Islam, saya kemudian bisa pergi umroh dan haji tanpa uang serupiah pun. Kemudian saya juga bisa menjadi dekat sama masjid. Seperti ini kan qadarullah Pak. Bahkan sampai saya berada di sini pun posisinya nggak masuk akal. Kenapa? Kalau dibilang ilmu, saya mungkin jauh dari Ustaz. Saya nggak bisa dibilang ya, ilmu saya nggak banyak. Dan bisa dibilang mungkin tengkurap lah gitu ya. Tapi kenapa Allah titipkan itu ke sini, kan saya Allah alam Pak. Saya nggak tahu itu Pak. Qadarullah. Bahkan sampai sekarang pun saya juga masih bingung. Ya saya lakuin buat masjid ini apa ya? Padahal bisa dibilang ya biasa aja sama kayak orang-orang. Bahkan sampai saya masuk ke YouTube-nya Ustadz sampai saat ini pun apa yang Allah pikirkan, apa yang Allah berikan itu ke saya itu saya nggak tahu apa Ustadz. Ada jalan. Saya nggak ada apa-apanya Pak. Gitu loh. Dibanding ilmu juga untuk mengelola masjid saya juga nggak ada apa-apanya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan orang-orang yang ada di belakang saya itu yang punya ilmu. Kayak Bapak punya ilmunya. Pak Gilang ada ilmunya gitu. Jadi jujur yang bergerak itu bukan sayanya Pak. Gitu. Bahkan saya masih ingat nih Pak, pada saat itu, pada saat setelah masuk Islam ya Pak, maaf ini ada yang kelewat dan ini menurut saya penting. Dalam hati saya pada saat itu berkata, Wayan, kamu sekarang udah masuk Islam. Jika ada yang bertanya kepadamu bahwa aku yang telah masuk bahwa ada seseorang yang berkata bahwa aku yang telah mengislamkanmu, katakanlah. Karena kan ada orang Pak, udah ya, alhamdulillah saya udah ngislamin sekian orang Pak. Gitu. Ada kan orang-orang yang mensyahadatkan, sebenarnya mensyahadatkan orang, menuntun syahadat, lalu dia berkata, alhamdulillah kemarin saya udah ngislamin 3 orang, saya udah ngislamin 4 orang. Pada saat itu ada dalam hati saya berkata, Wayan ingat, jikalau ada orang yang berkata seperti itu, katakanlah la, karena sesungguhnya yang mengislamkan mereka adalah Allah. Karena hidayah itu hanya Allah. Nah itu ustadznya, bukan karena kiainya, karena hidayahnya. Itu yang dicamkan ke diri saya. Jadi sehebat apapun orang itu, jadi jangan berpikir bahwasanya yang bisa mengislamkan mereka itu adalah kalau belum mendapatkan nikmat Islam dan nikmat iman adalah istiqomah. Banyak orang yang bisa untuk melakukan kegiatan besar, tapi untuk istiqomahnya berat. Jadi saran saya sih, justru karena Allah menyukai yang istiqomah ya, walaupun sedikit tapi berkelanjutan, insya Allah mungkin itu adalah bagian yang Allah lihat. Masya Allah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.